Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bertemu di hari Senin ini 7 Maret 2022 dalam Renungan Pagi. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang Tuhan berikan kepada kami. Kami menyadari bahwa betapa besar kasih-Mu, betapa sayangnya Engkau pada kami, sehingga Engkau memberikan hari yang baru ini lagi pada kami. Untuk itu Tuhan, di dalam memulai hari yang baru, pada hari ini kami mau dengar-dengaran firman-Mu. Berbicara Engkau Tuhan, kami semua pemirsa jemaat yang mendengarkannya, siap ya Bapa. Berkati kami semua ya Tuhan, beri kami hikmat agar kami boleh mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Manusia Roh. Manusia Roh. Landasan firman Tuhan diambil dari Lukas 20 ayat 38 yang mengatakan, Ia bukan Allah yang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia, di hadapan Tuhan, semua orang hidup. Lukas 20 ayat 38. Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa firman ini mengatakan bahwa di hadapan Allah semua orang hidup. Berbeda dengan di hadapan kita sebagai manusia. Kita melihat bila seseorang sudah lemah jasmani dan kemudian meninggal dan dia dikatakan mati. Tetapi bagi Allah, orang tersebut tidak mati. Karena yang dilihat manusia adalah jasmani saja. Tetapi bagi Allah, manusia roh tetap hidup. Jadi orang-orang yang kita kasihi, yang telah meninggalkan kita terlebih dahulu, itu hidup di hadapan Allah. Sebab di hadapan Dia, semua orang hidup, tidak ada yang mati. Karena manusia itu ada dalam bentuk roh. Bapak Ibu, kalau kita sudah memahami hal ini, kita bisa melihat bahwa firman Tuhan juga mengatakan di dalam Yohanes 11 ayat 25 yang mengatakan, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Barang siapa percaya aku, ia akan hidup. Hidup pengertiannya adalah hidup di dalam surga bersama-sama Tuhan. Kita akan boleh belajar mengenai kehidupan setelah kematian ini. Adalah nyata dan ada, tertulis dalam firman Tuhan. Sangat jelas pada waktu Tuhan berkata di Lukas 23 ayat 43. Pada waktu Dia disalibkan bersama-sama dengan penjahat di sebelah kanan dan kirinya. Salah satu orang yang sebelah kirinya Yesus berkata kepadanya, karena dia percaya akan anak Allah, Yesus berkata kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bapak Ibu, ternyata manusia yang sudah mati itu tidak tidur, ya Bapak Ibu. Tetapi dia akan diangkat rohnya. Dan orang yang mati itu akan diletakkan ke dalam Firdaus kepada orang-orang yang beriman dan kepada alam maut, kesengsaraan kepada orang-orang fasik. Itu sangat jelas. Kita bisa lihat tadi di peristiwa Yesus yang disalibkan bersama dengan penjahat itu. Yesus mengatakan, hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di dalam Firdaus. Dan kita juga lihat
cerita firman Tuhan di Lukas 16 mengenai Lazarus dan orang kaya. Lukas 16 ayat 19 ayat 31. Bahwa orang kaya itu dan Lazarus mati, sama-sama mati. Dan orang kaya itu masuk ke dalam kesengsaraan dan Lazarus ada di pangkuan Abraham. Lazarus ada di Taman Firdaus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada orang waktu meninggal, dia tidak tidur, tetapi dia langsung diangkat rohnya dan diletakkan di alam maut kepada orang-orang fasik dan ke dalam Firdaus kepada orang-orang yang beriman. Nanti setelah kiamat, maka barulah orang-orang yang beriman akan dikenakan baju kemuliaan dan masuk ke dalam surga, dan orang-orang fasik akan dijebloskan ke dalam api neraka yang abadi. Ibu yang dikasih Tuhan, ini kita harus aminkan karena ini tertulis di dalam firman Tuhan. Jadi setelah manusia mati jasmani, tetapi di hadapan Tuhan tidak ada yang mati. Semua hidup karena kita itu dilihat Allah dalam bentuk roh. Apa yang mau dikatakan dari renungan kita pada pagi hari ini? Pada pagi hari ini kita mau diingatkan bahwa hidup kita ini harusnya berpadanan dengan roh Allah. Hidup kita ini harus lebih mengutamakan kehidupan roh, yaitu kita terus memperbaharui roh kita. Dengan kita boleh mengenal Allah dengan baik, dengan kita berbuat baik dengan sesama, memberikan dampak, memperkaya roh kita. Bukan kita mencari kehidupan jasmani semata. Perlu ada keseimbangan. Karena kehidupan nanti adalah kehidupan roh. Di mana Tuhan akan melihat bagaimana roh kita sesungguhnya. Bagaimana kehidupan kita sesungguhnya. Apakah kehidupan kita sudah menjadi berkat buat sesama, atau justru sekarang justru sebaliknya kita menjadi orang-orang fasik yang membuat keonaran, kesusahan, yang mereka-reka kejahatan dalam hidupnya, yang selalu melupakan Tuhan tetapi mengutamakan dunia ini dengan segala isinya. Allah akan melihat itu dalam roh kita masing-masing, dalam hati kita masing-masing. Apakah selama ini dalam hidup kita mempunyai hati yang bersih dan tulus, atau selama hidup kita mempunyai hati yang kotor, penuh dengan rekayasa kejahatan-kejahatan, atau kesinisan, atau tidak pernah mau minta maaf, atau iri hati atau dengki. Semua itu ada tercatat di dalam roh kita masing-masing. Untuk itu Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita diingatkan untuk memperkaya kehidupan kita dengan perbuatan baik, dengan perilaku seperti yang Yesus ajarkan, sehingga roh kita boleh hidup di dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat berkarya, selamat memperkaya rohmu di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.